Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Beliau dikaruniai wajah yang sangat tampan serta mukjizat berupa kebijaksanaan yang luar biasa. Selain itu, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikenal ahli dalam menafsirkan mimpi. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di tengah sungai Nil. Lalu apa alasannya? Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisah tentang makam Nabi Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebagaimana dalam kisah hidup Nabi Yusuf, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan senantiasa berlaku bijaksana dalam setiap keputusannya. Setelah segala urusan berjalan dengan baik, Nabi Yusuf alaihissalam mulai merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Yusuf adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini bahkan tercantum dalam Al-Quran di mana beliau memohon dengan penuh kepasrahan. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahi kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagai takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Al-Quran Surat Yusuf ayat 101. Ketika ajal Nabi Yusuf dirasa sudah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk menyampaikan wasiat. Isi dari wasiat tersebut adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka apabila mereka keluar dari Mesir. Sahabat seiman, berikut ini sejarah singkat mengapa Nabi Yusuf meninggal di Mesir, padahal beliau berasal dari Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam lahir di Palestina, tetapi karena rasa dengki saudara-saudaranya menjebaknya dengan cara memasukkan beliau ke dalam sebuah sumur. 3 hari kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh rombongan musafir. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir oleh rombongan musafir tersebut dan dijual sebagai budak. Beliau kemudian dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Katifah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian datanglah segerombolan musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Yusuf ayat 19. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir, Allah menakdirkan beliau untuk menempati posisi penting di kerajaan. Tidak lama setelah itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Meskipun beberapa tahun sebelum mereka telah membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur, beliau tetap memperlakukan mereka dengan baik, tanpa menyimpan dendam. Selain dianugerahi ketampanan, Nabi Yusuf alaihissalam juga memiliki hati yang sangat mulia. Nabi Yusuf alaihissalam tinggal bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai mencapai usia 120 tahun, di mana beliau akhirnya wafat. Seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam wafat,
jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari marmer. Setelah itu orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah sungai Nil. Adapun alasan mengapa Nabi Yusuf alaihissalam tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah karena pada saat itu kabilah-kabilah di sekitarnya saling berebutan untuk membawa jasad beliau yang merupakan manusia paling mulia di negeri itu, dengan harapan daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena tidak ditemukan kabilah yang dianggap paling pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil. Sebab aliran sungai tersebut melintas berbagai wilayah kabilah-kabilah, sehingga mereka percaya bahwa keberkahannya akan tersebar merata di seluruh wilayah. Sahabat seiman, di sesi kali ini kita akan membahas tentang dipindahkannya makam Nabi Yusuf dari Sungai Nil ke Palestina oleh Nabi Musa alaihissalam. Perlu diketahui bahwa Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf bukanlah seorang yang zalim, melainkan seorang raja yang beriman kepada Allah. Namun pada zaman Nabi Musa, Raja Mesir atau Fir'aunnya sangat zalim dan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nama Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam tidak diketahui secara pasti, tetapi Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihissalam dikenal sebagai Al-Walid bin Musa bin Aroyan yang berasal dari Bani Amalek. Ia juga dikenal dengan nama Ramses II. Hingga saat ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ramses II dikenal sebagai Fir'aun terkuat dan paling kejam sepanjang sejarah. Ia memerintahkan Mesir selama 66 tahun, menjadikan Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Pada masa diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel di sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam berhasil menyelamatkan kaumnya yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Nabi Musa membawa Bani Israel untuk hijrah dari Mesir menuju Palestina. Namun dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, Palestina, rombongan Nabi Musa alaihissalam selalu tersesat dan tidak pernah sampai ke tujuan. Mereka bahkan tidak dapat menemukan jalan yang benar. Akhirnya salah seorang dari rombongan tersebut memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang wasiat Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum wafat, Nabi Yusuf berwasiat kepada Bani Israel agar membawa jasadnya kemanapun mereka pergi. Pada saat itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Nabi Musa alaihissalam pun tersadar bahwa penyebab mereka terus tersesat adalah karena mereka belum membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang lokasi makam Nabi Yusuf. Namun karena Nabi Yusuf alaihissalam telah wafat puluhan atau bahkan ratusan tahun sebelumnya, dan generasi Bani Israel telah berganti dari masa ke masa, tak seorang pun yang mengetahui di mana letak makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, setelah mengalami kebingungan tentang lokasi makam Nabi Yusuf, seorang dari kaum Bani Israel memberitahu bahwa hanya seorang nenek tua dari kaumnya yang mengetahui tempat makam Nabi Yusuf. Singkat cerita, Nabi Musa akhirnya bertemu dengan nenek tersebut. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai nenek, tunjukkanlah di mana makam Nabi Yusuf." Namun nenek itu memberi syarat, yaitu ia bersedia memberitahu lokasi makam Nabi Yusuf asalkan ia dapat tinggal bersama Nabi Musa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sempat terdiam karena surga adalah milik Allah dan hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja yang akan memasukinya. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa saat itu Nabi Musa berdoa kepada Allah
agar keinginan nenek tersebut dikabulkan. Kisah tentang nenek tua dari Bani Israel ini pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi seorang Badui yang bersabda kepadanya, "Wahai Badui, katakan apa keperluanmu?" Badui itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina yang bisa diperah oleh keluargaku." Rasulullah kemudian bersabda, "Mengapa engkau tidak meminta seperti nenek tua dari Bani Israel?" Para sahabatnya pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah nenek tua dari Bani Israel itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya ketika Musa hendak membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka tersesat. Para ulama Bani Israel berkata kepada Musa, 'Kami mengingatkanmu bahwa Yusuf alaihissalam telah mengambil janji dari kami agar tidak meninggalkan Mesir sebelum membawa jasadnya.' Musa kemudian bertanya, 'Siapa yang mengetahui di mana makam Yusuf?' Mereka menjawab, 'Hanya seorang perempuan tua dari Bani Israel yang mengetahuinya.' Musa lalu meminta perempuan tua itu untuk dihadirkan dan berkata kepadanya, 'Tunjukkanlah kepadaku di mana kubur Yusuf.' Perempuan itu menjawab, 'Aku tidak mau hingga aku ditemani di surga bersamamu.'" Kita lanjut ke cerita. Setelah permintaan nenek itu dipenuhi, ia pun mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat yang dikatakan sebagai danau atau tempat yang banyak airnya. Nenek itu kemudian meminta agar air di tempat tersebut dikuras atau dibendung, sehingga dasar tanahnya bisa terlihat. Setelah dasar tanah terlihat, nenek tersebut menunjukkan satu lokasi untuk digali. Orang-orang pun mulai menggali lokasi tersebut, dan akhirnya mereka menemukan jasad Nabi Yusuf. Seketika itu juga jalan mereka yang sebelumnya gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah dipandu langsung menuju tujuan mereka. Setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf bersama rombongan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang makam Nabiullah Yusuf alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.